Setiap orang mempunyai kebebasan untuk belajar dimanapun, kapanpun. EPT itu kebalikan ini. Oh iya Pak, saya mau tanya. Namun, kita terkadang jarang mengkolaborasikan hasil pembelajaran di kelas dengan kasus hangat yang muncul di sekitar kita. Assalamualaikum anak-anak kelas 9B. Hari ini kita belajar biologi. Dibuka bukunya bab 4 ya, tentang pencemaran lingkungan. Oke, selanjutnya Bu Wardah akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan pada bab ini. Perubahan lingkungan itu dapat terjadi karena dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yaitu gunung meletus, tanah longsor, kebakaran hutan, gempa, dan badai. Faktor manusia yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia dan perkembangan teknologi. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan dari Bu Wardah tentang pencemaran lingkungan. Apa ada yang perlu ditanyakan atau kurang paham? Halo anak-anak? Ini nggak ada yang ditanyakan? Atau gimana ini? Kok nggak ada yang jawab? Tidur semua ya? Oke, karena nggak ada yang bertanya, Bu Wardah anggap kalian sudah paham semua tentang materi yang disampaikan Bu Wardah. Oh iya, tentang tugas pertama sampai akhir ini, total tugas kan ada 5. Dari 35 anak, ada 20 anak yang belum mengumpulkan tugas. Bu Wardah nggak mau tahu, sebelum ujian tugas kalian harus selesai semua. Pesan Bu Wardah, selalu terapkan 3M selama pandemi ini. Dan jangan lupa tetap mengerjakan tugas dari Bu Wardah sebelum dipanggil Bika Madrasah. Sekian Bu Wardah akhiri meet hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, udah mau ujian, banyak yang gak mau ngerjain tugas. Terus ini gimana nilainya anak-anak ini? Emang masa pandemi gini sulit untuk menghimpun tugas. Perasaan aku dulu jadi murid gak sebandel ini deh. Aduh. Apa iya ya anak sekarang bandel-bandel? Gak tahu deh, pusing. Mal. Oke. Air. Ya. Terus yang kedua ada pencemaran tanah. 3 ini adalah pencemaran yang sangat riskan atau sangat berisiko sekali terhadap lingkungan sekitar kita. Untuk pencemaran air sendiri, kita sering sekali melihat Masa ngajarnya kayak Bu Ika dulu sih? Tapi kan itu zaman tahun berapa?
kan kalau sekarang pasti juga beda. Oh, ya. Gimana kalau aku cari-cari model pembelajaran di kala pandemi yang efektif buat siswa? Nah, kalau udah nemuin metode yang cocok dan seru, selain seneng, mereka juga pasti paham. Soalnya, mereka bahagia dengan pembelajaran yang dirasa cocok bagi mereka. Oke, coba deh. Contoh kegiatan yang menyenangkan tentang lingkungan sampah di LSM. Wah, kayaknya ini menarik nih buat anak-anak. Coba deh aku telusuri NGO ini. Kalian anak minat. Kayaknya lebih asik kalau kawan pergi ke sana. Mewawancarai kakak terkait pencemaran lingkungan, khususnya di tanah dan air dan biodata. Ikuton merupakan NGO yang bergerak di bidang lingkungan. Apa fokus dan proyek yang dikerjakan? Fokus bergerak kepada penyelamatan lingkungan, terutama yang ada di sungai gitu ya. Jadi di sungai itu memang complicated banget. Jadi ada namanya limbah dari domestik kayak sampah plastik, tapi juga ada limbah industri juga dan limbah pestisida dari pertanian yang di sekitar sungai. Di sungai itu juga ada kelimpahan alamnya seperti ikan-ikan juga. Nah, itu adalah bahan sumber pangan gitu ya untuk manusia juga, yang mana itu juga jadi sungai itu memang penting gitu untuk penyelamatannya. Makanya kita bergerak untuk menyelamatkan lingkungan sungai. Masalah yang baru yaitu mikroplastik. Nah, kita juga fokus di mikroplastik juga. Kita pengen tahu nih plastik itu gimana sih kalau sudah berada di sungai gitu kan? Apakah dia berbentuk remah-remahan atau dia tetap seperti plastik? Ternyata bisa menjadi itu tadi remah-remahan plastik, yaitu mikroplastik. Kita sudah concern di situ. Akhirnya kita melibatkan penelitian di bidang mikroplastik. Jadi kita temui ada mikroplastik di badan air, kemudian di ikan, dan yang paling penting yaitu di feses manusia kita juga sudah temukan nih mikroplastik. Ini mau ngapain Kak? Sekarang kita berada di namanya gazebo. Jadi gazebo ini untuk pemantauan ini sih sungai gitu ya. Ada nanti ada sampah nanti kan kayak tadi ada sampah. Terus habis itu gimana kondisi airnya juga berwarna keruh kah atau berwarna yang lain kah kayak gitu. Jadi di sini tempatnya, dan ini adalah kawasan suaka ikan ya. Jadi sekitar 1 km lah dari sana, barat sana sampai ke timur gitu kan. Ini kan ini ada plastik ya, plastik. Oh iya, udah kecil-kecil juga. Ini diinin aja dulu ya. Non EPT itu kebalikan dari EPT. Jadi kalau nanti kita dapatnya kelompok EPT paling banyak, kemungkinan airnya akan tercemar ringan gitu ya, tercemar ringan atau nggak tercemar gitu. Terus kalau misalnya kita banyak menemukan kelompok non EPT, berarti kita kemungkinan airnya itu tercemar atau tercemar berat kayak gitu. Terus yang ini kotak warna biru ini itu sensitif, yang warna merah toleran terhadap pencemaran air,
yang abu-abu ini seperti ini. Sangat toleran pencemaran. Ini cara identifikasi contoh perhitungan hasil pemeriksaan biotilik. Kemungkinan harus punya 100 biota atau 100 serangga gitu kan, untuk bisa mengatakan bahwa air ini itu kayak gimana kondisinya, tidak tercemar, cemar ringan, sedang, berat. Jadi harus mengumpulkan 100 minimal 100 serangga gitu kan, dari beberapa famili. Nanti kita menemukan jenis yang mana, kita kelompokkan ke tabel-tabelnya. Ini kan ada yang EPT, ada yang non EPT. Yang EPT kita dapatnya apa aja, terus yang non EPT-nya dapat apa aja. Non EPT. Oke, jadi anak-anak, minggu besok kita melakukan outing class ke salah satu NGO lingkungan. NGO ini merupakan sebuah LSM di lingkungan sekitar kita. Kegiatannya pasti menyenangkan karena kita langsung praktik dan bertemu dengan ahli lingkungan. Jangan lupa gunakan 3M-nya, keluar dah tunggu, besok di sekolah. Kegiatan ini dilakukan 2 kali setiap 1 bulannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.